Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu, dan kali ini kita akan memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang hidup dan masa depan. Tentu saja, kata masa depan menjadi pergumulan di dalam sepanjang zaman oleh tiap insan dimanapun dia berada. Apapun yang menjadi iman kepercayaannya. Semua anak manusia di kolong langit ini selalu ingin tahu bukan apa yang akan terjadi kelak di dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan sesuatu yang menarik kepada kita di dalam Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang kekasih, menjadi sangat menarik apa yang dibicarakan oleh Alkitab tentang masa depan. Pengantar di depan tadi sungguh luar biasa ketika dikatakan di ayat 17. Sebelum masuk kepada pengertian tentang masa depan, yaitu kata jangan iri. Jangan iri kepada apa? Jangan iri hatimu kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Lalu apa hubungannya jangan iri hati kepada orang berdosa, lalu takut akan Tuhan, lalu masa depan ada? Di mana korelasinya? Saya kira kita sama-sama tahu di kolong langit ini ada pameo yang berlaku. Mana kita bisa hidup sukses, mana kita bisa menggapai masa depan yang bagus kalau kita jujur. Ketidakjujuran menjadi semacam satu hal yang dianggap umum, menjadi salah satu bagian untuk menggapai kesuksesan. Sebuah ironi dalam nilai. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagaimana ironi demi ironi ini terjadi sehingga kesadaran pemahaman bahwa keberdosaan akan membawa kesuksesan, keberdosaan akan menjamin masa depan, sungguh menyedihkan. Tetapi kemudian Alkitab mengingatkan, Anda, saya, kita semua, awas, ketidakjujuran keberdosaan justru malapetaka yang menunggu. Bukan saja di kesementaraan, tetapi di kekekalan, dan itu akan menjadi sangat menakutkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup dalam kejujuran dan takut akan Tuhan, sehingga kita tidak memikirkan, apalagi melakukan hal-hal dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, malah bagi kita sebetulnya lah ada jaminan. Maka dikatakan apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Bagaimana mungkin saudara yang kekasih? Mari saya membuat satu logika sederhana dulu untuk kita pikirkan. Mungkin ada banyak statement dari banyak orang, percaya sama Tuhan semuanya beres. Beriman, maka semua selesai. Dan kalimat itu menurut saya tidak salah. Tetapi kemudian menjadi sangat abstrak kalau dikatakan, Pak, saya punya persoalan gini, bagaimana menghadapi masa depan, kalau saya tidak jujur ya tidak bisa. Mari berdoa, nanti Tuhan buka jalan. Abstrak sekali. Kita kalau disuruhnya lipat tangan berdoa, lalu kita tidak menemukan apa yang harus kita lakukan kecuali berdoa tadi. Tentu itu sangat menyedihkan. Dan saya kira iman Kristen tidak seperti itu. Iman Kristen diwarnai dengan pengertian-pengertian mendalam, dengan logika-logika yang kuat. Bagi saya ini menjadi sangat mengagumkan. Mari kita pikirkan. Kalau dikatakan, jangan hatimu iri kepada orang yang berdosa, takut akan Tuhan senantiasa. Jadi jangan iri kepada sukses orang berdosa yang seringkali cepat. Takut pada Tuhan pertama memberikan kita nilai, yaitu nilai hidup ini apa? Apakah saudara hanya mau menumpuk harta, itu bahaya. Tapi saudara mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual yang seharusnya menjadi ukuran penting. Karena hidup bukan hanya di sini, tapi di sana. Bukan sementara, tapi kekal. Paling tidak kalau di kesementaraan, hidup yang penuh dengan kejahatan akan menimbulkan banyak permusuhan. Dan ini pasti akan menjadi sangat menyedihkan, bukan? Sederhana sekali. Nah, jadi kalau kita pikirkan ternyata memang betul hidup dalam dosa hanya akan menciptakan panjangnya permusuhan. Apa yang kita miliki adalah kesakitan orang lain. Sukses kita seringkali air mata orang lain. Maka akan banyak yang marah dan jengkel pada kita dalam kehidupan ini. Satu waktu akan tiba pembalasan. Dan itu mengerikan. Tapi ingat, itu baru dalam sementara, belum lagi dalam kekekalan. Tetapi sebaliknya jika Anda takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka ada pertanyaan. Kalau Anda hidup takut akan Tuhan, saya selalu menanyakan ini dan membuat dan mengingatkan banyak orang. Apakah orang takut Tuhan malas atau rajin? Sudah pasti rajin. Orang takut Tuhan, kalau dia rajin pintar apa bodoh? Pasti dia pintar. Pintar tidak selalu IQ-nya tinggi. Tapi kalau dia mampu 10, dia capai grade 10. Itu bagi saya pintar.
Yang 15 capai 15 itu pintar. Ya, jadi tidak tentu kalau dia 15 capai 10 itu jadi orang bodoh bagi saya. Karena dia punya potensi, dia punya kemampuan, dia tidak gali. Jadi 15 mesti capai 15. Kalau 10 capai 10. Ya. Nah yang kedua, kalau orang ini rajin dan kemudian jadi pintar. Pertanyaannya, apakah orang yang takut akan Tuhan akan jujur atau tidak? Sudah pasti dia jujur. Kalau begitu, orang takut akan Tuhan itu, mentalnya kuat apa tidak? Sudah pasti kuat. Karena dia percaya pada Tuhan, dia tekun bahkan di dalam kesulitan, penderitaan, kehidupan. Orang-orang seperti ini, mentalnya akan tahan banting, bukan? Nah kalau orang seperti ini jujur, moralnya baik, bukan? Nah kalau orang seperti ini kemudian ditanya, bertanggung jawab apa tidak? Sudah pasti bertanggung jawab. Rendah hati apa tidak? Sudah pasti rendah hati. Mari kita membuat sebuah konklusi. Kalau engkau hidup tidak berdosa, engkau hidup dekat kepada Tuhan, maka engkau jadi orang yang rajin, otomatis engkau menjadi orang yang pintar. Ingat, pintar tidak selalu ukur dengan pintar orang lain, tapi kapasiti yang Tuhan beri. Sudah pasti engkau orang yang jujur juga, sudah pasti engkau orang yang rendah hati, engkau tahan banting, engkau tanggung jawab. Di mana mungkin masa depanmu gelap? Pasti masa depanmu cerah, pasti masa depanmu baik. Harapan pasti selalu tersedia bagimu, karena engkau hidup takut akan Tuhan. Ini loh, kesalahan banyak orang-orang Kristen, kesalahan banyak orang-orang percaya adalah percaya kepada Tuhan tetapi tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupannya. Dia hanya melipat tangan dan berdoa bersembunyi di balik kamarnya. Lalu berkata, Tuhan tolong saya karena Engkau maha kuasa, mujizatmu itu luar biasa. Nanti dulu. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ora et labora. Prinsip yang menjadi penting dalam hidup seluruh anak manusia. Bahwa kita harus berdoa dan bekerja. Martin Luther itu tokoh reformasi. Pernah mengatakan satu kalimat menarik. Ketika kau bekerja, kau sedang berdoa. Betapa dekat korelasi keseharianmu dengan hidup doamu. Jadi doa saudara bisa dilihat orang, bisa. Bukan saudara pergi ke pinggir jalan lalu show force. Ini loh saya lagi doa. Bukan. Tapi dalam nilai hidupmu, kualitas hari-harimu. Nah oleh karena itulah saudara yang kekasih. Orang takut akan Tuhan tidak sekedar menjadi orang yang kaya. Kaya sombong pasti tidak takut Tuhan. Orang takut akan Tuhan tidak sekedar pintar. Pintar meremehkan orang lain, itu tidak takut Tuhan. Kan begitu. Maka ada satu nilai yang komprehensif, satu nilai yang padat di dalam hidupnya, yang semua sudut, semua aspek menjadi balance dan menjadi sangat menyenangkan, meyakinkan. Ini loh orang yang takut akan Tuhan. Nah inilah nilai-nilai yang perlu untuk kita pahami di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencermati, bagaimana kita menyiasati, supaya semuanya sungguh-sungguh menjadi satu nilai yang membangun dan menumbuhkan hidup kita, pemahaman kita akan kebenaran, sekaligus prestasi-prestasi kita di dalam kehidupan. Kalau Anda hidup benar, jangan takut. Kalau Anda hidup jujur, jangan takut. Masa depan selalu tersedia. Hari ini mungkin uang kita sedikit, tetapi hidup yang benar akan membawa kita pada nilai-nilai yang luar biasa. Kegagalan banyak manusia, tidak sabar untuk menggapai apa yang diinginkannya. Sukses mau cepat, kaya mau cepat, gaji banyak mau cepat, semua mau serba cepat. Sehingga dia belum menumbuhkan kepercayaan, ia sudah menginginkan apa yang menjadi targetnya. Sayang. Padahal kalau dia sudah menumbuhkan kepercayaan, dia berakar kuat di sana, penghargaan akan segera tiba. Tapi jangan lupa, pohon berbuah, menunggu waktunya. Mana ada pohon ditanam langsung buah. Tetapi seringkali kita tidak sabar, lupa di tanah mana kita ada. Berapa lama kita sudah berproses dan ditanam di sana. Nah ini menjadi perlu. Karena itulah orang-orang yang mengenal Tuhan selalu sadar diri dan mampu menempatkan diri dengan cara yang pas. Mampu membawa dirinya dengan cara yang luar biasa. Sehingga dia mendapatkan sukses bukan sepotong. Ia tidak mendapatkan uang lalu kehilangan keluarga misalnya. Yang menggapai sukses yang tinggi tapi mengalami satu kepedihan di dalam hidup bersama dengan istri atau kemudian anak-anaknya. Itu bahaya sekali. Tapi dia mendapatkan kesuksesannya. Juga ia mendapatkan nilai-nilai penting di dalam kehidupan kesehariannya. Ini yang perlu. Nah saudara mesti melihat hidup saudara. Buat apa saudara dapat semuanya? Tapi kehilangan kebahagiaan bersama istri dan anak-anak saudara. Buat apa saudara menggapai posisi yang tinggi? Tapi tidak lagi mampu menikmatinya untuk ketenangan dan kenikmatan diri. Anda nggak punya waktu lagi. Yang dulu Anda punya waktu untuk bersenda gurau misalnya. Awas. Jangan terjebak. Sehingga Anda sebetulnya tidak lebih dari poda motor yang dihidupkan. Tampaknya Anda sukses, hebat memimpin. Tapi Anda mesin yang tidak pernah bisa dihentikan. Mesin yang tidak bisa dikendalikan. Mesin yang kemudian hidup matinya bukan lagi pada diri Anda. Tetapi pada lingkungan. Yang memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk menggapai prestasi yang tertinggi. Kita perlu bijak.
Oleh karena itulah kita perlu hati-hati dalam hidup kita. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang, tapi kita perlu menyadari sepenuhnya bagaimana kita mampu menempatkan diri kita supaya kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita dan kita tidak salah di dalam pertandingan kehidupan yang kita jalani. Menarik bukan? Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, iman percaya adalah iman yang bisa konkret dalam kehidupan. Iman percaya itu bukan sekedar iman bombastis. Ya. Tuhan akan bikin banyak hal dalam diri kita. Tuhan akan kerjakan banyak hal di dalam hidup kita. Iman Kristen itu sangat logis, sangat hebat, sangat luar biasa, sangat kuat, sangat ketat. Memberikan harapan, memberikan kekuatan akan masa depan yang luar biasa. Satu waktu saya bilang iman Kristen itu sangat logika, masuk akal. Ada orang bilang sama saya, Pak, maaf Bapak salah. Oh, saya bilang salahnya di mana? Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Saya tanya apa? Lalu dia sebut misalnya ada satu orang, dia sebut punya sakit cancer. Ya. Dokter sudah hands up. Bukan saja di Indonesia, sampai ke luar negeri, rumah sakit terbaik, dokter terhebat. Menyerah, orang ini akan meninggal. Tetapi kemudian didoakan. Ya, pada waktu didoakan, ya, oleh kuasa Tuhan kemudian ia sembuh. Dicek lagi, sama sekali tidak ada kansernya. Lalu dia bilang sama saya, lihat Pak, itu kan nggak masuk akal. Dokter sudah nyerah. Saya bilang di mana tidak masuk akalnya? Ya nggak masuk akal dong. Orang nggak bisa sembuh, bisa sembuh. Loh, saya bilang itu yang masuk akal. Dokter memang nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Ya masuk akal dong. Kalau sampai dokter nggak bisa, Tuhan nggak bisa, itu yang nggak masuk akal. Jangan dibolak-balik dong. Betul ya? Anda mesti mengerti kalimat itu. Sehingga orang jangan dikurung dengan pemahaman agama yang ngawur. Lalu nggak mau pakai otak lagi untuk mikir. Taklukkan seluruh pikiran kebenaran kepada kebenaran. Biar kebenaran mengendalikan pikiran. Baru Anda bisa jadi orang yang cerdas. Tetapi kalau kemudian melulu kita bilang matikan pikiran. Padahal pikiran anugerah Allah. Hidup ini anugerah Allah. Semua Allah yang kasih. Mau kau matikan. Itu kan penghinaan kepada anugerah Tuhan. Lalu bagaimana you mau cerdas, bagaimana you mau pintar. Bagaimana mau menguasai bumi dan mengelola bumi ini seperti yang Tuhan ajarkan. Nah karena itulah statement-statement penting. Sehingga dengan demikian seperti apa yang saya katakan tadi, dengan segera kita menemukan logika yang kuat. Bagaimana kita menjalankan kehendak Tuhan. Dengan segera kita menemukan logika yang kuat. Bagaimana seluruh kehidupan bisa kita menangkan. Menarik bukan saudaraku? Nah karena itulah beriman, beragama, ikut Tuhan. Itu bukan sebuah pembodohan. Walaupun harus kita akui, banyak orang melakukan kesalahan dalam statement atau dalam khotbah. Yang mengakibatkan munculnya pembodohan-pembodohan. Tetapi originalitas dari firman Tuhan dari Alkitab tidak pernah seperti itu. Nah ini yang mesti digali. Siapa saudara? Temukan dirimu. Seberapa hebatnya suksesmu. Coba periksa. Di mana sukses yang luar biasa itu. Seorang anak berkisah bahwa ia memiliki ayah yang sangat dicintainya. Tetapi sekarang dia kehilangan ayahnya. Karena ia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ia melihat masa depan itu begitu gelap. Ia merasa hidupnya sangat hancur. Padahal dia tinggal di rumah bagaikan istana. Segala sesuatu ada di sana. Mau kemanapun dia melangkah, ia tinggal memilih kendaraannya. Baginya ayahnya sediakan bukan hanya satu, lebih dari 2 mobil untuk dia. Ia hanya berbicara dengan supir. Ia ngobrol dengan pembantu. Ia pergi naik mobil mewah. Tapi hati kosong hancur. Karena dia yang harapkan adalah waktu sang ayah. Tapi ayah terlalu sibuk. Celakanya, ibunya pun ikut menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan lainnya. Akhirnya mereka mempunyai harta yang luar biasa. Tapi kepedihan yang juga sama luar biasanya. Di mana Anda berada? Keberhasilan, kejayaan, kebahagiaan bukanlah musuh yang harus dipisahkan. Mereka bisa bertemu dalam kesatuan. Tetapi dituntut keberanian Anda untuk hidup takut akan Tuhan, berjalan pada jalan Tuhan, sehingga sukses demi sukses yang kita gapai, yang kita miliki, biar itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sabar. Jadi kita tidak perlu terjebak pada perangkap-perangkap kehidupan ini. Kalau waktunya, masa iya Tuhan tidak berikan? Tapi jangan sampai mencuri sukses itu atas nama Tuhan, nah itu yang bahaya. Karena sebetulnya Anda sudah melakukan kesalahan yang fatal dalam kehidupan. Ini berlaku bagi siapa saja termasuk rohaniawan. Orang-orang seperti saya yang bisa celaka membawa sukses yang Tuhan tidak berikan.
lalu mempermainkan, memperjualbelikan nama Tuhan. Tapi kehidupan dan buahnya sungguh berlawanan dengan apa yang seharusnya. Bukankah itu mengerikan? Anda sedang membangun lopang untuk diri sendiri. Dan itu akan menjadi sangat menakutkan. Anda sedang membangun sebuah kegagalan untuk gereja Tuhan. Karena banyak orang kecewa dan akan meninggalkan kebenaran. Karena melihat kegagalan hidup mendemonstrasikannya. Oleh karena itu, ketika orang-orang berdosa, mereka menghalalkan segala cara. Dengan cepat mereka melejit mencapai suksesnya. Awas, jangan iri. Apalagi kemudian tertarik dan mencontoh cara mereka. Tapi atas nama berdoa dulu. Sehingga orang bilang apa bedanya Kristen dan gak Kristen. Oh kalau orang Kristen itu menipu melulu Pak. Loh kalau yang Kristen, nipu juga sih Pak, tapi doa dulu. Waduh, ini kan kawat saudara. Lalu apa value yang beda di sana? Anda cuma sama-sama nipu tapi cuma yang satu. Karena Kristen dia doa dulu. Dia ke gereja dulu, baru nipu. Sama saja penipu toh. Nah, kita mesti berani jujur dong. Ya, sehingga jangan tiru cara-cara orang berdosa, lalu kita kamuflase dengan hal yang rohani, berdoa tadi. Tapi kita sama, mereka nipu, kita nipu. Buat apa? Kita bicarakan kebenaran tetapi tidak melakukan. Malah kalau sudah begini, orang berdosa lebih fair. Mereka nipu terus terang. Dan mereka bilang mereka penipu, hati-hati dengan saya. Kamu bodoh, kamu yang ketipu. Mereka anggap itu sah. Tapi lebih fair, jelas. Mereka adalah singa yang singa. Tapi kalau kita nipu dulu baru doa dulu baru nipu, itu kan singa berbulu domba. Malah lebih mengerikan, lebih bahaya bukan? Nah Tuhan tidak mau seperti itu. Nah jadi mari kita memeriksa diri kita. Mari kita perhatikan supaya kebahagiaan kita utuh dalam kehidupan kita. Jangan ada yang terhilang. Ah itulah saudaraku. Menarik bukan? Maka saya sangat suka kepada Alkitab. Memikirkan Alkitab dengan sungguh-sungguh karena seluruh kebenarannya sangat logis, sangat masuk akal, sangat hebat. Tapi tentu akal yang sudah diperbarui oleh kebenaran. Bukan akal yang najis oleh dosa. Akal yang sudah mengerti, yang bergantung dan bersandar sepenuhnya kepada iman. Sehingga iman mengendalikan segala sesuatu. Akal itu sudah diisi dengan kebenaran. Dan iman menjadi basis, dasar untuk pergerakan. Menjadi luar biasa. Maka akal menolong kita mengerti apa yang bisa kita mengerti yang berbatas. Tapi iman menolong kita mengerti yang tidak terbatas. Hebat bukan? Oleh karena itulah sekali lagi, masa depan pasti ada. Harapan tidak akan hilang. Hanya orang bodoh yang mengandalkan dirinya. Orang bijak akan mengandalkan Tuhan di hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam pergumulan kehidupan, terlalu banyak kisah orang berhasil yang tidak akan habis-habisnya kita ceritakan. Tetapi pada saat bersamaan, juga banyak kisah dan cerita yang sangat memilukan. Menangis di kegembiraan orang. Kesepian di keramaian masa. Rasa tak punya di tengah-tengah tumpukan harta. Bukankah ini banyak? Kita mendengar ada orang sukses, bintang tenar luar biasa, mati bunuh diri. Loh kok bisa? Yes. Lalu kita mendengar ada orang kaya, orang hebat katanya kaya sekali. Urusan 2 juta saja ributnya setengah mati. Padahal uangnya miliaran. Kok bisa? Ya. Sudah menjadi sangat mengerikan. Ada yang bilang, oh ini bukan soal angka Pak, soal harga diri. Dan justru itu buat saya. Masa urusan 2 juta harga dirimu terganggu? Justru memalukan dong. Ya. Masa harga diri kamu cuma 2 juta? Kamu boleh punya uang 100 miliar, harga dirimu lebih dari itu. Karena tidak ternilai. Kan mestinya itu. Kenapa bisa bantai orang hanya urusan segitu? Hati-hati. Kita menjadi lebih bengis kadang-kadang dalam hidup kita dibandingkan binatang buas yang ada di kehidupan yang kita sering kali sebut sebagai buas. Kita jauh lebih buas. Itu membahayakan. Nah karena itulah saudara-saudara, disinilah perlunya pemikiran-pemikiran serius akan kebenaran supaya kita makin hari makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu akan menolong kita menggapai kesuksesan-kesuksesan yang utuh. Lalu ada yang bilang, berapa lama bisa menggapai sukses seperti itu? Saya akan tanya, berapa cepat yang bisa kau gapai untuk menggapai sukses yang tidak baik atau sukses dalam keberdosaan? Lalu dia jawab, cepat sekali. Mengertikah engkau begitu cepatnya engkau mencapai sukses karena jalan yang tidak benar, karena dosa? Artinya dengan cepat sekali engkau sudah menghabisi kehidupanmu. Dengan cepat sekali engkau menodai kehidupanmu. Dengan cepat sekali engkau sedang membunuh hidupmu sendiri. Lambat sekali menggapai sukses. Betul. Lambat sekali menggapai keberhasilan kalau jujur. Betul. Tetapi awas, engkau sedang berjalan normal.
engkau berjalan selangkah demi selangkah. Itu yang tepat bukan? Sehingga engkau kuat dalam tiap langkah, mengerti tiap langkah. Sehingga di ujung langkah, engkau stabil, tidak akan goyang karena tumpukan harta yang sudah kau dapatkan. Hebat bukan? Ini kan logika sederhana. Cuma hawa nafsu, keinginan keserakahan, kemanusiaan kita yang seringkali tidak bisa terkendalikan. Nah itu yang membunuh kita. Karena itulah saudara-saudaraku, camkan dan pikirkan sungguh-sungguh. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Dia. Tuhan yang hidup itu. Dan bagaimana menjalani hari-hari kita. Jangan bangga karena Anda kaya. Tapi banggalah karena Anda boleh mengenal Dia. Tuhan yang hidup itu. Sang pencipta itu. Jangan bangga karena Anda menduduki posisi-posisi penting di negeri ini. Kalau itu buah daripada penipuan, penjilatan yang sama sekali tidak punya nilai. Justru Anda harus malu karena menghina diri menjadi sangat murah sekali. Tapi banggalah kalau Anda terpilih karena quality. Karena itu sebuah pengakuan yang menjadi hak Anda dalam kehidupan. Menarik. Ingat, orang yang takut akan Tuhan punya masa depan. Orang yang takut akan Tuhan punya harapan. Ingat, jangan pernah takut apapun di dalam kehidupan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menuntun membimbing kita. Hari ini, dalam memasuki tahun 2008, tidak terlalu pusing, tidak perlu bingung dengan berbagai ramalan. Silakan orang meramal apapun yang mereka katakan. Mau bilang malapetaka? Tahun dari tahun juga selalu ada. Mana ada tahun tanpa malapetaka? Mana ada tahun tanpa bencana? Mana ada tahun tanpa ini dan itu? Cuma jumlahnya saja yang beda. Suasananya saja yang beda, bukan? Tapi yang pasti, tidak ada tahun yang menggelisahkan jika Anda bersama dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi. Tetapi keteguhan ketenangan menjadi sebuah jaminan karena Tuhan menyertai. Selamat berjalan dalam iman yang sejati. Sehingga pikiran makin diterangi untuk meningkatkan mutu yang luar biasa di dalam hidup ini. Masa depan ada, harapan tersedia bagi mereka yang takut akan Dia. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan berdoa untuk seluruh pergumulan hidup kita di depan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau pemilik masa depan mewariskan kepada kami yang hidup dalam kebenaran. Ajar kami takut akan Engkau, jauh dari dosa, melakukan kehendak-Mu, menggapai dan memenangkan masa depan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pencipta dan pemilik masa depan, kami berdoa. Amin.